Hipersensitivitas kelompok 5 C 2022 nanti akan dibahas mengenai mekanisme, gejala, dan pengobatan alerginya. Oke, kalau di sini kami akan bertanya mengenai beberapa hal soal alergi yang kamu alami. Nah, yang pertama, apa aja sih gejala alergi yang kamu rasakan dan sudah berapa lama? Alerginya itu tuh mungkin ada beberapa, cuma ya debu aja kali ya. Nah, untuk alergi debu sendiri itu tuh udah dari kecil sebenarnya. Waktu itu kayak tiba-tiba ibu saya tuh sadar gitu, kenapa kulitnya kok merah-merah gitu kan. Terus akhirnya dibawa ke dokter dan ternyata alergi. Alergi debu yang dialami oleh narasumber merupakan contoh hipersensitivitas tipe 1, di mana tubuh bereaksi berlebihan terhadap bahan-bahan atau lingkungan yang dianggap asing dan berbahaya. Mekanismenya berupa alergen akan berikatan pada IgE di permukaan sel mast atau basofil dan menghasilkan mediator seperti neutrofil dan eosinofil. Penyebab alerginya berupa atopik, yakni respon hipersensitivitas tipe 1 terhadap paparan alergen yang biasanya diturunkan dalam keluarga. Respon ini akan terjadi apabila paparan antigen ada dalam jumlah yang besar. Kadar IgE akan mencapai puncak pada masa anak-anak dan mengalami penurunan pada usia 10-30 tahun. Adanya peningkatan imunoglobulin E dapat memicu pruritus atau gatal-gatal pada penderita dermatitis atopik. Pada 2 hingga 4 jam setelah paparan alergen, terjadi akumulasi progresif neutrofil dan eosinofil sehingga pada 6 hingga 8 jam akan muncul gejala seperti gatal-gatal, munculnya bercak merah, dan juga skin rash. Terus bagaimana cara kamu atau apa yang akan kamu lakukan, yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi gejala alergi yang kamu rasakan? Biasanya kan kalau debu itu karena lingkungan kurang bersih ya. Nah dari situ ya biasanya saya kayak langsung kayak bersih-bersih atau gimana gitu biar nggak gatal-gatal atau merah-merah gitu. Pengobatan melalui terapi non-farmakologi dilakukan dengan menghindari paparan alergen dan memperhatikan faktor risiko alergi debu, seperti frekuensi mandi, penggunaan emolien setelah mandi, membersihkan kamar, pembelian ban kasur, penggantian spray secara rutin, dan juga pembersihan tirai secara berkala. Ada nggak sih kamu harus yang konsumsi obat atau kayak terapi yang harus dilakukan demi alergi ini? Kalau untuk terapi dan obat itu enggak sih. Jadi kayak mungkin pakai salut aja untuk ngilangin merah-merah. Oh, jadi buat merah-merahnya aja. Sedangkan terapi farmakologi dilakukan dengan penggunaan obat anti alergi, yaitu narasumber menggunakan obat kortikosteroid topikal, krim betametason valirat untuk mengontrol kekambuhan. Kortikosteroid topikal berfungsi sebagai anti radang, imunosupresif, vasokonstriktif, serta dapat menghambat aktivitas fibroblast. Pada penderita dermatitis atopik, digunakan 1 hingga 2 kali sehari selama 7 hingga 14 hari.